Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciawati Pertiwi, mahasiswa PPKN PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 gelombang 2, Universitas Widya Dharma Klaten. Alhamdulillah, saat ini saya masih aktif mengajar di SMKN 3 Karawang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi. Ya, alhamdulillah ya, kita bertemu di hari Senin yang cerah ini dengan cuaca yang sangat sejuk untuk menemani pembelajaran kita ya. Ini hadir semuanya? Hadir. Oke. Kursinya sudah rapi ya. Sudah ke belakang juga sudah rapi, di kolong tidak ada sampah, kaliannya juga sudah rapi, sudah nyaman. Yuk mari kita pimpin doa dulu oleh KM sebelum mengawali pembelajaran ini. Silahkan oleh KM Sandi. Sebelumnya Ibu meminta kalian untuk merapikan dulu barisannya. Tolong dilihat barisan yang paling depan ya. Yang di belakang mengikuti yang paling depan, silahkan dilihat. Kalau belum lurus, diluruskan dulu barisannya. Yuk, biar terlihat rapi, pembelajaran jadi menyenangkan ya. Dilihat kanan kirinya, sudah rapi belum? Sudah sesuai belum? Ya, oke. Sudah ya? Sekarang dicek di kolongnya, takutnya masih ada sampah. Semoga tidak ya, karena kita selalu mengawali kegiatan pembelajaran itu dengan bersih-bersih kelas ya. Sudah dicek mejanya? Oke, sudah bersih ya? Baiklah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu. Kita absen dulu sambil mengecek siapa yang tidak hadir. TKJ 1. Afifah Pasya, Aira Syamsa, Alia Adelia, Alfanza, Clara Agustin, Damar Aji, Faris Elka, Faiz Akbar, Fitri Aulia, Herdiansyah, Intan Setiani, Junaedi, Kiki Indah, Luki Aulia, Meliawati, Muhammad Adam, Nadila Berlian, Najwa Klepa, Fadila Azarin. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Di cuaca yang saat ini musim hujan, musim panas, kalian tolong jaga kesehatan baik-baik ya. Makanan yang bergizi biar kondisi badannya tetap sehat, biar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Di sini kita sudah dalam keadaan nyaman, sudah rapi kelasnya, sudah bersih kelasnya, tidak ada sampah. Ya insya Allah dengan pembelajaran kondisi yang nyaman akan membuat kita lebih menyenangkan ya. Untuk apa sih belajar? Ya tentu kita untuk mencari segala informasi agar kalian memiliki banyak informasi tentu dengan ilmu pengetahuan yang lebih luas ya. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya ya, kita masih diberikan kesehatan. Nikmat sehat itu luar biasa ya. Jadi kalian bisa belajar dengan semangat, kalian bisa belajar dengan nyaman ya.
Jadi kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semangat tidak melakukan pembelajaran PPKN hari ini? Semangat. Ya, alhamdulillah ya, harus selalu semangat. Ya, hanya diri kita diri sendiri yang bisa memotivasi, yang memberikan positive thinking. Akhirnya pembelajaran ini jadi nyaman, menyenangkan, ya, memiliki motivasi yang berbeda dengan sebelumnya. Kayak Ibu mau ngajak kalian untuk menyuarakan SMK bisa, SMK hebat. Seperti itu ya. Tangan kanannya di kepal. Sambil duduk aja ya, tidak apa-apa. Tangan kanannya di kepal. Kalau Ibu bilang SMK, kalian berkata SMK bisa, SMK hebat. Seperti itu ya. Yuk tangan kanannya di kepal. Semangat dong. Siap? SMK, SMK bisa, SMK hebat. Oke, tepuk tangan. Oke, di sini materi yang akan Ibu sampaikan mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, nama Ibu masih sama, Ibu Luciawati Pertiwi, ya. Kemudian kompetensi dasar dalam materi ini menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ada IPK, ya, mengidentifikasi dari berbagai sumber pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, mengidentifikasi dengan menggunakan high order thinking skill atau HOT tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menelaah data dari berbagai sumber tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kemudian mengevaluasi dan mengelompokkan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya tujuan pembelajaran, ya. Dalam materi ini, melalui doa bersama peserta didik mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, ya. Melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan hakikat kemajuan iptek terhadap Indonesia. Melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat mengamati gambar serta mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek. Melalui model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak positif dan negatif kemajuan iptek di berbagai bidang di Indonesia. Setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Indonesia. Nah, ini kita mulai ke materi. Apa yang bisa kalian tanggapi dari gambar ini? Ayo. Gambar apa ini? Handphone ya, yang satu handphone Nokia, yang satu handphone ya Android smartphone sekarang ya. Ini kalau kita lihat belum bisa mengirim gambar yang bergerak, belum bisa mengirim email ya, hanya sebatas mengirim SMS saja, mengangkat telepon saja. Kalau kita melihat ke sini, apa coba? Ada yang mau menyampaikan? Ini. Apa yang kalian tangkap? Kenapa? Ya, jadi kalau kita membandingkan dahulu ya, mungkin orang tua kalian yang dahulu hanya sebatas bisa mengirim SMS saja, pesan tulisan saja ya, dan mengangkat telepon saja. Kalau ini sudah banyak sekali ya. Di sini ada online shop, di sini kemudian bisa berkirim tugas melalui email, ada PowerPoint, Microsoft Word dan lain sebagainya. Dari sini kan berarti adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi ya. Kita enak sekali bisa menggunakan fitur yang ada di handphone ini dengan sangat canggih. Ya, mau belanja lewat online shop bisa, nggak perlu ke tokonya. Ya, mau nyari informasi tentang pembelajaran bisa melalui internet, Google dan lain sebagainya. Ya. Oke, sekarang kita membuat kelompok. Tentu kelompok itu untuk berdiskusi dan nanti hasilnya dipresentasikan. Ibu minta kelompoknya dibuat 5 kelompok, ya.
Mangga, kita adalah negara demokrasi ya, silahkan oleh kalian diatur saja mau dengan siapa anggota kelompoknya. Di sini Ibu tidak mau mengatur kalian, kalian sudah dewasa, sudah besar. Ya, kita adalah negara yang demokrasi, mangga dipersilahkan untuk kalian diatur siapa anggota kelompoknya. Ya, yang penting ada 5 kelompok. Setelah itu kalian duduknya berkelompok, ya. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di tengah-tengah. Ya, diskusi ke kelompok. Untuk kelompoknya kelompok 1 ini mengenai apa nih? Nah, kelompok 1 mengenai gambar petani yang membajak dengan kerbau dan sebelahnya ada gambar traktor. Ya, itu kelompok 1. Kelompok 2, apa coba ini? Pembelajaran melalui Zoom. Ya. Ya kan ini pembelajaran daring melalui Zoom. Ya. Terus kemudian kelompok 3, ada anak kecil yang main game. Ya, main gadget sampai berjam-jam. Kelompok 4, jasa prostitusi ditawarkan melalui media sosial. Ya. Terakhir kelompok 5, ada online shopping katanya, teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Nah, di sini ada online shopping melalui gadget, melalui HP ya. Bu, ini seperti apa? Nanti kalian ketika sudah dapat anggota kelompoknya, sudah duduk dengan kelompoknya, lalu kalian diskusikan mengenai tema-tema yang sudah Ibu beri tadi. Misal kelompok 5, ya kalian kaji oleh kalian dampaknya apa, dampak positif dan dampak negatif. Seperti itu, paham? Yuk sekarang kalian tentukan, Ibu beri waktu 2 menit cukup ya untuk menentukan siapa saja anggotanya, kemudian duduk dengan kelompoknya. Nanti meja dan kursinya pun dibuat sesuai dengan kelompok ya, tidak seperti ini lagi. Sok, mangga silahkan. Oke, sudah dapat anggota kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok, baik. Sekarang kalian buka buku paketnya, buka LKS-nya, boleh ya. Kemudian menggunakan handphone pun boleh untuk mencari sumber dari yang lain. Silakan kelompok 1, Ibu minta mulai dari sini. Kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terakhir kelompok 5. Oh, ini kelompok 4, terakhir kelompok 5 ya. Sudah? Dari yang udah Ibu kasih boleh ditambah lagi ya. Dari yang Ibu udah dikasih boleh ditambah lagi. Ya. Sok, tambahin lagi aja gak apa-apa. Ini boleh ditambahin lagi ya. Sambil cari di internet. Iya, Jang, kenapa? Kenapa? Izin bertanya, Bu. Ya. Nomor yang dari kelompok 5 itu tentang apa tadi? Itu tentang online shop di alat komunikasi handphone. Ya, yang kelompok 5 mengenai online shop di handphone. Itu ya. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Boleh ditambah lagi ya? Dari yang itu. Bisa dilanjutkan. Iya. Ya? Kelompok 3 itu lebih dampak negatif positif dari game apa gadgetnya? Gadgetnya sih. Dari gamenya boleh. Ya, dampak positif sama negatif boleh. Ya, tambah lebih banyak ya. Kelompok ini ada kendala tidak? Neng mengenai apa tadi teh kelompok 2? Silakan untuk kelompok yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya tolong perhatikan Fitria ya.
mau memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, Jenderal Raden Sudirman, ingin mewakili untuk mempresentasikan tentang kemajuan teknologi di bidang pertanian. Sini saya akan menjelaskan tentang titik kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. Titik berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui titik suatu lahan pertanian yang sama dapat menghasilkan hasil pertanian, sehingga titik membantu pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat. Kelompok kami mencoba mengambil gambar ini, di mana zaman dahulu belum adanya alat pertanian seperti traktor. Dahulu para petani membajak sawah menggunakan kerbau. Hal ini bisa memakan waktu yang lumayan lama. Manfaat teknologi di bidang pertanian meningkatkan produktivitas tanaman yang dihasilkan lebih tinggi, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, penggunaan teknologi pertanian yang tepat. Untuk dampak negatif iptek dalam bidang pertanian sendiri akan berkurangnya jumlah tenaga petani yang bekerja, penggunaan pupuk kimia dan obat-obatan membunuh makhluk hidup, banyak lahan petani dijual untuk membangun pabrik. Dampak positif, proses pengerjaan pengolahan tanah sawah dengan menggunakan traktor jadi lebih efektif dan efisien. Sok silahkan, barangkali kelompok lain ada yang mau menyanggah atau memberi pertanyaan, masukan dan lain sebagainya untuk kelompok 1. Bagaimana? Sudah jelas pemaparan dari kelompok 1? Oke, di sini dari kelompok 1 mengambil mengenai alat produksi pertanian ya. Ibu menambahkan sedikit ya, kalau lihat gambar di sini tentang petani yang membajak sawahnya menggunakan kerbau di masa lampau ya, dan sekarang dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih hanya dengan menggunakan traktor mesin artinya ya. Jadi si yang mengendaranya itu hanya mengikuti, tidak capek seperti ini dan juga waktunya akan lebih cepat ya. Dampak positifnya ya benar seperti yang tadi kelompok 1 presentasikan, waktunya menjadi lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama ya. Tapi kalau kita melihat kepada dampak negatifnya yang ibu ketahui ya, misal dulu itu kan kalau pada saat padi mau dilepas dari tangkainya, tahu nggak istilah ngegebot? Ya yang begitu kan ya oleh orang-orang yang dulu itu kan harus memakan waktu yang sangat lama. Nah kalau sekarang itu ada lagi alat yang canggih namanya rontog, tahu nggak? Tahu ya, alhamdulillah berarti tahu semua ya bahasa nama rontog itu. Memang memudahkan juga mencepatkan, efisien ya, efektif gitu. Tapi kalau melihat kepada hasilnya kadang ada yang padinya jadi pecah-pecah, belah-belah ya. Yang kalau digebot itu kan jadinya bagus asli, maksudnya nggak kepotong-potong karena tidak menggunakan mesin. Ya cuma digitu kan dipukul ya. Tapi sekarang adanya rontok memang memudahkan, jadi cepat ya. Apalagi yang mungkin punya sawahnya luas ya. Tapi kadang ibu sering mendengar, oh hasil padinya tuh jadi kayak yang kecil-kecil gitu, jadi kurang bagus ke hasilnya. Jadi ada dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang dari pahlawan apa? Jenderal Sudirman. Terima kasih sudah sangat baik pemaparannya, kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih, Neng. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Yuk perwakilannya mangga ke depan. Yang lainnya seperti biasa diperhatikan ya, teman-temannya sedang presentasi. Suaranya yang lantang ya Neng ya. Silakan perhatikan kelompok 2 sedang mempresentasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Ki Hajar Dewantara. Di sini sesuai dengan gambar yang Ibu tampilkan di PowerPoint, di sini akan mempresentasikan yang berjudul media pembelajaran virtual, yaitu ketika kita dihadapkan dengan adanya pandemi COVID-19 seperti kemarin, otomatis membuat proses belajar mengajar menjadi terganggu atau terhambat. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi yang sangat canggih, kita bisa melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Jadi kita bisa bertemu dengan bapak atau ibu guru sekaligus teman-teman secara virtual. Dampak positifnya, proses belajar mengajar menjadi tidak padam karena kita bisa melakukan tatap muka melalui aplikasi Zoom atau Google Meet secara virtual. Dampak negatifnya, banyak siswa atau siswi tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik karena dengan adanya keterbatasan terganggunya koneksi internet. Sudah? Oke, kelompok 2 mengenai pembelajaran virtual ya. Barangkali dari kelompok yang lain dulu. Barangkali ada sanggahan masukan. Kalau kita melihat kepada pembelajaran virtual ya, pernah tidak kalian melakukan seperti ini dengan Bapak Ibu guru pada saat pandemi COVID? Pernah ya, pada masa itu benar-benar kita tidak boleh keluar rumah. Pembelajaran pun sementara di-off-kan ya, jadi melalui daring. Ada Bapak Ibu yang menggunakan virtual Zoom tersebut ya. Karena benar-benar waktu itu tidak bisa kalian tatap muka di sekolah, tidak bisa melakukan pembelajaran di sekolah sangat lama seperti pada normalnya, masuk jam 7 pulang jam setengah 4 ya. Dengan adanya teknologi yang canggih ini, kalian tetap bisa melakukan pembelajaran bertatap maya dengan Bapak Ibu guru. Bahkan ketika diskusi kelompok, gimana nih kalau hanya di WhatsApp misalnya, kalau hanya sekedar pesan tulisan saja kan kadang tidak jelas ya. Kalian bisa menggunakan kecanggihan tersebut dengan menggunakan virtual Zoom. Jadi kalian bisa bertatap maya dengan teman, diskusi kelompok, ataupun Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran. Baik, Ibu rasa sudah cukup dari kelompok 2. Kelompok pahlawan siapa, Neng? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Baik, kita berikan aplaus dulu buat kelompok 2. Terima kasih, silakan ditutup, Neng. Ya, dari saya, wassalamualaikum. Sini, Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Nah, ini dia, masih tolong untuk diperhatikan ya. Silakan, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuliani Yahya Rayu. Saya dari kelompok 3 atau disebut juga dengan kelompok Imam Bonjol. Di sini saya akan mempresentasikan tentang solusi terbaik dampak negatif teknologi atau tentang game online. Jadi kalian kan pada tahu kan apa itu teknologi sendiri. Jadi di zaman kita sekarang kan teknologi itu berkembang pesat kan. Nah, ada apalagi yang cowok yang suka main game nih ya kan. Nah, dampak positif dari bermain game sendiri yaitu yang pertama, rasa sportivitas untuk saling menghargai. Yang kedua, kayak akan taktik dalam memenangkan permainan. Yang ketiga, mengasah kemampuan kerjasama dalam beberapa game. Yang keempat, dampak berkomunikasi dengan teman maupun keluarga. Yang kelima yaitu mencari informasi dari berbagai belahan dunia. Dari dampak positif tersebut ada juga dampak negatif dari bermain game, yaitu yang pertama, kesehatan mata jadi terganggu, yaitu ada yang min, silinder atau gelas mungkin. Enggak ada ya. Nah, yang kedua itu menurunkan tingkat konsentrasi. Jadi kalau kebanyakan main game atau bermain gadget, kita juga bakal nurunin konsentrasi belajar kita atau nurunin prestasi kita dengan turun gitu lah pokoknya. Yang keempat yaitu yang ketiga, anak dengan mudahnya dengan tanpa sengaja melihat konten yang berbau pornografi. Dan yang terakhir yaitu anak menjadi ketergantungan dengan disuguhkan dengan game-game online gitu.
Solusinya dari saya sama teman saya yaitu yang pertama, memperbanyak bersosialisasi dengan teman, mematikan gadget sebelum tidur, buat jadwal main game yang tepat, mengeksplorasi dunia yang nyata. Oh, Ibu, aku ada beberapa pantun. Oh iya boleh, ada pantun nih teman-teman. Sok, mangga. Kalau jalan-jalan beli pepaya. Kalau terbang menginjak awan. Sekian dari saya, ayo tepuk tangan. Mantap ya. Oke, bagus sekali kelompok 3 ya, ada solusinya juga ya. Tidak hanya menyebutkan dampak positif dan negatif saja, tapi juga memaparkan solusi dari pemikiran kelompok 3. Gak apa-apa, kita tidak boleh takut salah, namanya juga belajar. Ada pantun juga ya, biar suasana jadi rileks. Oke, barangkali yang lain ada yang mau menyanggah. Sudah sangat bagus ya, memaparkan solusinya juga ya. Karena memang kalau kita melihat sekarang kan banyak sekali game-game online ya. Ya, untuk game online Ibu kurang begitu memahami ya game apakah itu. Tapi bolehlah kalian bermain game, tapi harus bisa mengatur waktu. Jangan salah loh, ketika kalian sudah fokus ketika kalian sudah fokus ke handphone ya, itu mengurangi konsentrasi kalian. Kadang kalian juga diajak ngobrol nggak ngeh ya, siapa yang ngajak ngobrolnya, kadang tidak ngeh siapa yang bertanya ya kan. Nah, tanpa disadari juga sudah mengurangi konsentrasi kalian. Karena apa? Saking fokusnya sama game tersebut. Saking fokusnya sama misalnya apalagi ya, sosial media yang lainnya. Berjam-jam itu kan mengurangi konsentrasi kalian. Mengurangi juga tingkat belajar kalian. Jadinya males belajar. Disuruh sama orang tua jadi males. Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu, memanfaatkan waktu dengan baik. Misalnya kalau butuh hiburan ya main game boleh, cuma 10 menit lah, seperti itu. Dilanjut lagi lain waktu ya. Kita kasih aplaus sekali lagi buat kelompok 3. Oke, terima kasih Neng Yuliani. Selanjutnya kelompok 4. Oke, mangga Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Angka Hakim dari kelompok 4, kelompok Bung Tomo. Saya di sini untuk mempresentasikan tentang jasa prostitusi ditawarkan melalui media sosial. Seperti kita tahu, media sosial dengan begitu banyak informasi yang kita dapatkan dan bisa diakses dengan mudah. Media sosial mengantarkan kita untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan sekalipun dari jarak jauh. Ini adalah berkat dari kemajuan iptek, namun media sosial pun memiliki dampak negatif karena tidak sedikit di media sosial banyak sekali jasa-jasa prostitusi yang ditawarkan. Sedangkan kita tahu pengguna media sosial tidak hanya di kalangan orang dewasa saja, remaja dan anak-anak pun bisa dengan mudahnya mendapatkan berbagai informasi dari media sosial. Tentu hal ini sangat membahayakan moral penerus bangsa. Sudah? Oke, kelompok 4 dari pahlawan apa Faris? Bung Tomo ya, mengambil tema jasa prostitusi ditawarkan melalui media sosial. Serem ya dengernya ya. Karena apa? Sekarang kalau kita melihat pemberitaan di media sosial banyak sekali jasa prostitusi. Berkat apa? Dampak dari negatif kemajuan teknologi. Jadi apalagi kalau kita melihat kepada anak kecil yang sudah misalnya diberikan handphone oleh orang tua. Sebenarnya itu sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Karena apa? Sekarang dengan mudahnya kita lihat sosial media ada jasa prostitusi di situ. Itu kan bukan konsumsinya buat usia-usia kalian, apalagi sama usia yang di bawah seperti 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun seperti itu ya. Jadi kita harus bijak-bijak menggunakan kemajuan teknologi. Apalagi di handphone yang serba apa-apa, kita dengan mudahnya mendapatkan informasi yang mudah di luar negeri kita dapat ya, tentang berbau porno pun di situ ada ya. Jadi benar-benar harus
baik dan benar menggunakan kemajuan teknologi ini. Baik, terima kasih Pak Aris, kelompoknya Bung Tomo ya. Iya, kita beri aplaus dulu buat kelompok 4. Ya. Ini Jang. Terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok 5. Mangga tim laki-laki. Ya, perhatikan ya. Kelompok 5 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Kapten Patimura, yaitu pahlawan dari Maluku yang ada di uang 1000 di zaman tahun 2016 ke bawah. Ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan teknologi di bidang ekonomi dalam alat komunikasi. Online shop atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Kegiatan promosi hingga transaksi jual beli semuanya dilayani dengan sistem yang sudah teruji dan terjamin keamanannya. Jadi masyarakat tidak perlu ragu untuk melakukan transaksi belanja online. Di era canggih ini kita dimanjakan dengan kemudahan berbelanja dengan tanpa beranjak dari tempat duduk, hanya cukup berbekal smartphone yang difasilitasi jaringan internet, kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Jika melihat kepada dampak positif, apabila kita tidak punya banyak waktu, hal ini sangat efektif dan efisien. Namun, jika kita melihat pada dampak negatif, kita menjadi orang yang malas karena terkesan ingin serba instan. Oke, sudah. Tanya. Kelompok 5 mengenai online shop di alat komunikasi ya, handphone. Kita memang saat ini banyak sekali disuguhkan marketplace ya. Katakanlah ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Memudahkan bagi orang yang benar-benar sibuk, waktunya sangat sedikit, bahkan mungkin tidak punya banyak waktu ya. Ini sangat efektif, efisien ya. Tinggal pesan saja di situ. Misalnya pingin beli baju, butuh baju nih, butuh misalnya make up, tinggal check out di toko online shopping. Iya, sering pernah ya. Tapi jadinya kadang kita jadi males. Misalnya diajak sama temen, ke toko make up itu yuk gitu. Enggak, malas soalnya kemarin udah beli nih di online shopping gitu ya. Jadi memang memudahkan tapi juga membuat kita menjadi malas. Oke, baik. Kita beri aplaus dulu buat kelompok 5, Kapten Patimura. Ya. Sebelum saya menutup presentasi hari ini, sekian dari saya pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan diri sendiri. Oke, terima kasih ya anak-anak ibu yang hebat, yang luar biasa. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Kita aplaus buat kita semua. Baik. Ya. Di sini tidak ada yang salah karena kita semuanya belajar. Kenapa ibu di sini meminta kalian nama kelompoknya, nama pahlawan? Kenapa coba? Sambil mengingat jasa para pahlawan ya. Meskipun tadi yang kelompok 5 katanya Kapten Patimura ada di uang berapa? 1000. Tidak apa-apa, dengan demikian kita bisa mengingat, oh iya pahlawan ini dahulunya seperti itu ya. Oke, sekarang sebelum penutupan dan lain sebagainya, Ibu mau ngajak kalian lagi nih menyuarakan SMK bisa, SMK hebat. Ya, harus semangat. Masih semangat gak? Masih dong. Seru gak PPKN dengan diskusi? Seru. Oke, ya tangannya di kepal ya, tangan kanannya di kepal. Kalau Ibu bilang SMK, SMK bisa, SMK hebat. Ya, siap ya. 1, 2, 3. SMK, SMK bisa, SMK hebat. Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih. Ya. Pembelajaran kali ini mengenai mengidentifikasi pengaruh iptek terhadap NKRI sudah selesai.
Ya, kalian jaga kesehatan selalu karena kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Biar apa? Kalau diri kita sehat, badan kita sehat, pembelajaran pun menjadi menyenangkan ya. Ada yang mau menarik kesimpulan evaluasi dari materi kali ini? Mangga, silakan. Barangkali ada yang mau menyampaikan hasil evaluasinya. Oh, Neng Nadila, silakan. Menurut saya, pada hakikatnya kita tidak bisa menolak perkembangan zaman. Di mana teknologi yang canggih, kita harus bisa menerima kemajuan teknologi dalam semua bidang. Namun kita harus cerdas dalam menerima kemajuan iptek. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Nadila ya, yang sudah menyampaikan evaluasi pembelajaran hari ini. Sangat bagus ya pemaparannya dari Nadila. Yang lainnya mangga, ada yang mau menyampaikan evaluasi hari ini? Silakan. Yuk, apa yang kalian pahami dari materi ini? Mangga. Sok siapa? Barangkali masih ada yang mau menambahkan? Gak apa-apa, jangan takut salah. Yuk. Barangkali Sandi, Faiz, Neng Yuli. Gak boleh takut salah, gak apa-apa. Di sini kita namanya juga belajar. Sandi, ya, sok silakan Jang. Di sini saya izin Stop what? menyampaikan materi minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang konsep Evaluasi kesimpulan hari ini. untuk evaluasi materi tentang iptek itu kita di sini jadi tahu tentang dampak positif, negatif dari keempat atau kelima materi tersebut, entah dari yang prostitusi yang dari kelompok 4, dari kelompok 1 tentang kemajuan bidang pertanian, entah itu dari kerbau sekarang menjadi traktor. Ya. Yang dari kelompok 2 Tentang Jumit. untuk kelompok 2 Zoom meeting yang dulu kita laksanakan ketika Ya. pandemi COVID. Ya. Dan dari kelompok 3 itu dampak negatif dan positifnya dari bermain game yang biasa dilakukan oleh anak laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, dari kelompok saya sendiri itu tentang online shop dan di mana kita sering melakukannya. Terus biasanya sering melakukan itu adalah perempuan. Oh, gitu ya. Tingkat konsumtifnya lebih tinggi daripada laki-laki. Boleh, boleh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan buat Nadila dan Sandi yang sudah menyampaikan evaluasi. Oke, di sini alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Ibu menarik kesimpulan, ya memang kita betul ya tidak bisa menolak berkembangnya zaman, kemajuan teknologi semakin depan, semakin canggih. Kita tidak bisa menolak itu semua ya. Karena kita tidak bisa hidup di masa lampau, akan tetapi kita kan punya akal pikiran. Gunakanlah ya dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah dengan perlunya. Tidak boleh kalian misal seperti tadi ada kabar berita ya, benar tidak ini berita tersebut, jangan langsung disebarkan. Akhirnya apa? Muncullah pemberitaan palsu atau hoax seperti itu ya. Untuk terakhir Ibu memberi latihan soal kepada kalian. Sampai mana pemahaman kalian mengenai materi ini ya. Ibu mau melihat dari latihan soal yang Ibu berikan. Ini individu ya. Berapa orang di sini, Neng? 4, 5, maaf, 6, 7, 8, 9. Iya, sama-sama. Berapa orang, Neng? 3, 4, 5, maaf, 6, 7, 8, 9. 10 ya? Langsung di sini aja jawabannya ya. Jangan lupa nama sama kelas, nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Kadang ada yang nama panggilannya apa gitu. 4, 5, 6, 7, 8.
Oh, lebih. Sini. Maaf, makasih. Berapa, Jang? 5 ya? Kalau ibu nanya udah aja gitu ya. Udah gitu maksudnya. Nama sama kelas. Sudah? Oke, masih ada yang belum. Kalau sudah boleh langsung dikumpulin ya. Kalau yang sudah, jangan lupa nama sama kelas. Mangga yang sudah boleh dikumpulkan ke ibu. Yuk, boleh. Yang sudah boleh dikumpulin, nggak apa-apa. Yuk, yang belum silakan selesaikan, kemudian simpan ke ibu ya, kumpulin di ibu. Yuk, boleh yang sudah. Nih, laki-laki cepat sekali. Iya, saking semangatnya sih ya, mengikuti PPKN ya. Yang sudah boleh. Kelompok ini udah semua? Oke, ini sudah semua lengkap ya. Oh ya, ketinggalan. Terima kasih. Ini yang kelompok 4 tadi sudah? Tugas individunya? Oke. Yang di belakang sudah, Jang? Boleh sini. Maaf ya, maaf. Maaf. Terima kasih. Nah, bisa menjawab ya, alhamdulillah. Gampang ya? Oh, yang tadi sudah ya? Iya, pinter dong anak-anak ibu. Ini udah semua? Oke, nggak apa-apa. Iya. Mana? Ini udah semua? Terima kasih. Oke, minggu depan kita akan membahas mengenai membangun sikap selektif terhadap kemajuan iptek di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai, diskusi sudah selesai ya.
Tetap jaga kesehatan agar kalian sehat selalu. Biar lebih bersemangat lagi dengan pembelajaran Ibu. Ya, terima kasih. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Ya, oke, silakan di sini tutup dengan doa oleh KM. Yuk, oleh KM silakan ditutup. Yuk, ditutup oleh KM. Terima kasih kepada Bu Lucy telah menyampaikan materi dan telah memberikan ilmunya kepada kami. Setelah kita melakukan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam.